وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بالسنة إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, ikhwani a'azakumullah, alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali di dalam majlis ilmu, majlis yang rahmat Allah turun di dalam majlis tersebut, majlis yang membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang kita berharap di perkumpulan kita ini agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena ikhwani fiddin, na'azakumullah, kita adalah hamba yang senantiasa berdosa. Kita senantiasa jatuh ke dalam kesalahan. Dan salah satu usaha kita selain kita beribadah yang fardu, alhamdulillah baru saja kita salat berjamaah, kemudian diiringi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita lanjutkan salat ba'diyah untuk menunggu azan Isya. Allah mudahkan kita, Allah berikan kita kesabaran untuk sejenak menimba ilmu agama. Dan ini adalah merupakan nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mohon maaf suara mungkin tidak terlalu ini karena ada sedikit radang tenggorokan, jadi mudah-mudahan yang agak-agak kurang jelas bisa dipahami, karena kita metodenya kita membacakan apa yang telah ditulis oleh muallif dalam sebuah karya beliau rahimallahu taala, Syarh Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Dan pada tanggal 20 berapa sekarang? Tanggal 28. Itu bulan 10-nya. Kalau bulan 4-nya 26. Jadi kalau 25 setelah terbenam matahari berarti sudah masuk 26. Rabiul Akhir, bulan yang keempat tahun 1446 Hijriah. Baru bertepatan pada tanggal sekarang 29 ya, 28 Oktober 2024 Masehi. Kalau di negara kita ini adalah hari Sumpah Pemuda. Teringat kita akan sebuah kisah pemuda sebelum kita memasuki pelajaran ini. Ada beberapa kisah pemuda yang menakjubkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka ingin berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka menunjukkan bagaimana keahlian mereka. Ada yang mahir memanah, ada yang mahir memakai tombak, sehingga dinampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam skill mereka, kemampuan mereka, sehingga
ada di antara mereka bisa juga Allah karuniakan bergulat. Sesungguhnya yang bisa memanah ini ya Rasulullah, saya bisa mengalahkannya dalam perkelahian bergulat. Akhirnya dikalahkan agar mereka semua pemuda-pemuda tersebut yang belum layak untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang belum cukup umur, agar ikut serta menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada beberapa, kalau tidak salah ini riwayatnya yang kita bacakan secara makna saja yang teringat terlintas, beberapa seorang sahabat saghir, di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan beberapa Urwah bin Zubair. Di antara mereka ada 4 orang. Ada yang ingin menjadi khalifah, dan alhamdulillah Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah. Ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi ulama. Dan terkesima kita ketika mereka berada di Hijr Ismail, di dekat di Ka'bah, bagian Ka'bah. Lalu di antara mereka yang pemuda itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka bersenda gurau, istilahnya, apa yang engkau berdoa tadi ketika berdoa kepada Allah? Begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang mengatakan dia ingin jadi khalifah, ada yang mengatakan dia menjadi ulama, ada yang mengatakan dia begini. Lalu terakhir Abdullah bin Umar ketika ditanya, apa yang engkau minta kepada Allah ketika engkau tawaf tadi, ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu diungkapkan oleh Abdullah bin Umar, di dalam doaku aku menginginkan dalam cita-citaku agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Sungguh mulia cita-cita pemuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang masa mudanya dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka di masa belianya yang mereka belum menginjak usia dewasa sudah mau berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita di zaman ini, pemuda-pemudi, para remaja yang kita saksikan bahwasanya sangat berat mereka, anak-anak kaum muslimin, para remaja, untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan, 1 orang, 2 orang pemuda yang belum menikah bisa kita hitung dengan jari. Itu terkadang mereka ikut orang tuanya, yang diajak oleh orang tuanya. Mungkin hadir badannya di sini tetapi pikirannya kemana. Dan kalau kita saksikan di waktu-waktu azan, mereka tidak melangkahkan kaki mereka atau mengarahkan kendaraan mereka ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu keadaan di zaman ini, yang mana pemuda-pemudi di zaman ini mereka tidak peduli dengan ibadah salat. Mereka tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana mereka aktif di media sosial mereka, bisa membuat konten, bisa melihat apa-apa yang penipuan yang ada di dalam media sosial. Waliyahzubillah, ini adalah suatu keadaan yang kita tidak bisa mengelak dari ini. Inilah keadaannya. Dan bagi kita yang mempunyai anak-anak yang remaja, yang antara usia kita mengetahui, kalau bahasa psikologinya puberitas, maka ajaklah mereka agar senantiasa hati mereka terpaut ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Usahakan bujuk mereka, karena mereka adalah aset kita. Anak-anak kita, buah hati kita adalah aset kita, di mana setelah kita tiada, merekalah yang menggotong jenazah kita. Merekalah yang mensolatkan jenazah kita. Merekalah yang menyambut jenazah kita dan melihat meletakkannya di liang lahat. Jadi jangan sampai mereka, memang mereka mungkin ahli di bidang-bidang ilmu yang lain, akan tetapi sangat disayangkan apabila mereka buta terhadap ilmu agama. Dan ini adalah suatu keadaan di zaman ini. Di zaman ini, apabila kita lihat di zaman tahun Sumpah Pemuda, visi mereka bagaimana mereka mendapatkan kemerdekaan agar mereka, negara ini jauh dari penjajahan di negeri kita. Dan inilah sekarang keadaannya,
dan mudah-mudahan saja keadaan ini bisa teratasi. Tentu andilnya dari rumah tangga kita, rumah-rumah kita awalnya. Sebelum kita memperhatikan gajah di ujung tungau, bahasa kita, kesalahan-kesalahan di ujung pulau, lebih baik kita melihat kesalahan-kesalahan di pelupuk mata kita, di rumah kita, di keluarga kita. Taib ini sedikit mengingatkan agar kita peduli terhadap anggota keluarga kita, karena Allah yang memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Taib. Di pertemuan yang kelima ini insyaallah kita akan melanjutkan, itu halaman 61. Kita akan melanjutkan penjelasan dari bab yang ketiga, penjelasan sebagian kaidah dan bagaimana mengambil dalil. Dan alhamdulillah kita telah menjelaskan, jadi mualif tidak menjelaskan seluruhnya. Di bab yang kedua kita telah mempelajari ada 10 kaidah di dalam mengambil dalil dan penggunaannya. Tetapi mualif di bab yang ketiga itu tidak menjelaskan seluruhnya. Beliau mengambil kaidah yang kedua, itu bisa dilihat pada halaman 46, kemudian kaidah yang kelima di halaman 48, dan kaidah yang keenam di halaman 54. Dan alhamdulillah telah kita pelajari bersama-sama. Namun pembahasan itu terhenti ketika kita menjelaskan bagaimana syariat ini, pandangan ahlu sunnah tentang penggunaan akal. Ada 9 di halaman 60, 61, ada 9 pandangan secara ringkas ahlu sunnah terhadap akal. Dan kita juga membahas terakhir terhenti di orang yang mengagung-agungkan hadis yang berbunyi, bisa dilihat di footnote di halaman 1, catatan di bagian bawah footnote, catatan kaki, ada catatan lebih dari 30 hadis yang berkaitan dengan akal yang bisa digunakan oleh orang mutakallimin, maksudnya orang-orang yang ahli ilmu kalam, mempelajari ilmu kalam, namun hadis tersebut rata-rata palsu. Jadi hadis tersebut rata-rata palsu. Seperti hadis yang pertama di dalam silsilah hadis dhaifah wal maudu'ah yang disusun oleh Syekh Albani, itu hadis pertama yang bunyinya adinu huwal aqal. Agama adalah akal, wa man la dina lahu la aqallah. Barang siapa yang tidak mempunyai agama maka ia tidak memiliki akal. Ini pijakan mereka yang ahli kalam. Kita katakan ahli kalam, orang-orang ahli kalam, yakni orang yang menetapkan agama ini dengan logika, dengan akal, menyampingkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendahulukan ra'yu, akal, logika mereka daripada wahyu, daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak di zaman ini. Ini banyak di zaman ini. Dan itu bukan orang yang tidak belajar agama, orang sivitas akademi yang bergelar profesor, orang yang berkecimpung dosen di fakultas-fakultas universitas agama. Jadi mereka mengadopsi ilmu kalam mutakallimin untuk menerapkan bagaimana cara beragama, bagaimana menetapkan hukum agama. Tidak masuk dengan akal mereka buang. Meskipun ada dalil yang menjelaskannya. Tidak cocok ini. Tidak relevan lagi di zaman ini. Sementara Al-Quran ada menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan dalam sabdanya, itu ditolak mentah-mentah oleh ahli kalam, ahli filsafat, sekarang, yang itu sama semuanya, mengedepankan logika, akal daripada dalil. Taib. Kemudian kita masuk pembahasan penjelasan sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap ilmu kalam. Jadi pelajaran kita memetik faedah di dalam syarah aqidah ahlus sunnah wal jamaah
Kini pembahasannya di halaman 61, penjelasan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap ilmu kalam. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Kita mengetahui Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit rahimahullah, itu nama beliau, Nu'man bin Thabit. Imam mazhab yang pertama, Imam Hanafi, Abu Hanifah, yang wafat pada tahun 150 Hijriah, pernah berkata, aku telah menjumpai para ahli kalam, yaitu orang-orang yang kita sebutkan tadi, ahli kalam, orang yang mengambil agama dengan logika, dengan akal mereka. Hati mereka keras, itulah yang kita rasakan. Orang-orang yang menggunakan akalnya, hatinya keras. Kemudian jiwanya kasar. Jiwanya kasar. Tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak memiliki sifat wara' dan juga sifat taqwa. Itulah orang-orang ahli kalam. Orang yang mendulukan akal mereka daripada dalil yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian Al-Qadi Abu Yusuf. Siapa beliau? Bisa dilihat di footnote-nya 104. Beliau adalah murid dari Imam Abu Hanifah. Al-Qadi Abu Yusuf wafat tahun 182 Hijriah. Beliau adalah murid dari Imam Abu Hanifah. Beliau pernah berkata kepada Bishr bin Ghiyath al-Marisi. Lihat siapa beliau. Di footnote 105 ada catatan kakinya. Dia seorang tokoh ahli bidah yang sesat. Beliau adalah tokoh ahli bidah karena dia ayahnya seorang Yahudi. Ia mengambil pendapat-pendapat Jaham bin Safwan. Kita mengetahui Jaham bin Safwan adalah pelopor dari akidah Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah adalah sekte, kelompok dari ajaran Islam yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia termasuk orang yang menguasai ilmu kalam. Qutaibah bin Sa'id berkata mengenai beliau bahwasanya beliau dihukumi oleh ulama ketika itu di zaman tahun 182 Hijriah lebih kurang kufur. Dihukumi oleh para ulama kufur karena mengambil pendapat Jaham bin Safwan, sekte Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah akidah adalah masalah yang sangat penting. Karena banyak akidah-akidah yang terdapat di dalam agama kita. Orang yang menolak sifat Allah, orang yang menolak takdir Allah, orang yang mengatakan Jabariyah, orang yang tidak beranggapan bahwasanya manusia itu dipaksa, tidak ada keinginan, dan ini adalah di agama Islam. Kalau kita tidak mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita akan khawatir akan terjerumus dari akidah-akidah tersebut. Dan kata ulama, beliau senantiasa ada sampai saat ini dan akhir zaman, dan berubah-ubah. Meskipun bajunya berubah, namanya berubah, tetapi akidah itu tetap diadopsi. Akidah tersebut tetap diadopsi. Seperti Mu'tazilah, itu ada namanya Neo Mu'tazilah di zaman ini, Mu'tazilah gaya baru, itu Hizbut Tahrir. Sama pemikirannya. Namanya berbeda, tetapi pemahamannya tetap sama. Baik, apa yang dikatakannya kepada Bishr bin Ghiyath al-Marisi, belajar ilmu kalam adalah suatu kejahilan, kebodohan. Dan bodoh tentang ilmu kalam adalah suatu ilmu. Jadi kita tidak mengetahui ilmu kalam itu adalah ilmu. Itulah yang ilmu. Seorang manakala menjadi pemuka atau tokoh ilmu kalam, maka ia dihukumi dengan zindik atau dicurigai sebagai zindik. Jadi barang siapa yang mempelajari ilmu kalam, maka dia terperosok dalam zindik. Zindik ini adalah sesuatu tempat yang tidak baik, yang mendekati kekufuran, mendekati kemunafikan. Waliyahzubillah. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal, yang kita ketahui di antara 4 imam mazhab, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 241 Hijriah, pernah mengatakan pemilik ilmu kalam tidak akan beruntung untuk selamanya. Para ilmu kalam itu adalah orang yang zindik.
yakni orang yang menampakkan permusuhannya dengan syariat Islam. Dia agamanya Islam, KTP-nya Islam, lahir dalam orang tua yang Islam, tetapi benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak. Tidak suka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan ini beberapa pendapat, semuanya ini ada beberapa yang tidak kita bahas. Kita hanya mengambil yang pendapat imam mazhab. Karena siapa itu Imam Ibnu Abdul Bar, kita tidak mengetahui secara detail. Siapa itu Imam Ibnul Jauzi, kita tidak mengetahui. Cuman kita ambil yang ulama-ulama yang terkenal. Kemudian Imam Malik, mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah yang mengajarkan ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Beliau pernah berkata, "Lau kana al-kalamul ilman, natakallama fi sahabatu wat tabi'una kama takallamu fil ahkam wa syara'i'a laka walakinahu batilun yadullu 'ala batil." Seandainya ilmu kalam itu adalah ilmu, niscaya para sahabat, kata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, guru dari Imam Syafi'i, tentu as-sahabatu wat tabi'un dan orang-orang dari generasi tabi'in akan membicarakannya sebagaimana pembicaraan mereka tentang hukum-hukum dan ilmu syariat. Walakinnahu batilun yadullu ala batil. Tetapi ilmu kalam itu adalah sebuah kebatilan yang menunjukkan kebatilan. Kemudian Imam Syafi'i, dan kita mengetahui, tidak ada yang tidak mengetahui Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Nama beliau Muhammad bin Idris rahimallahu ta'ala. Beliau berkata, para ulama ilmu kalam tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Para ulama ahli ilmu kalam tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Lalu beliau menambahkan ucapan beliau, hukum untuk ahli kalam menurutku, kata Imam Syafi'i, adalah mereka harus dicambuk dengan pelepah kurma dan sandal sepatu mereka dinaikkan ke onta lalu diiring keliling kampung. Dan inilah balasan bagi orang yang menyelisihi Alkitab, maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah. Semacam kalau kita di sekolah dulu berdiri tegak bebek, tegak itiak, hukuman moral. Jadi ini dipukul dengan pelepah kurma, lalu sendal dan sepatunya dinaikkan ke onta, lalu digiring. Ini orang yang menolak kitabullah dan sunnah. Begitu hukumannya. Dan ini pernah terjadi di zaman Umar. Di zaman Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Abu Hafs, ketika beliau menjadi khalifah, ketika orang berkeyakinan, berpendapat menyelisihi sahabat Nabi SAW ketika itu, maka Umar mengambil pelepah kurma, dipukul-pukulnya kepalanya, disuruhnya bertobat oleh Umar, dan diasingkan ke gurun pasir. Sebelum bertobat belum boleh kembali ke Madinah. Begitulah Umar menjaga agama ini agar tidak dirasuki oleh pemikiran-pemikiran yang mengotori syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, kita banyak mengambil ungkapan Imam Syafi'i karena beliau adalah banyak diikuti oleh kaum muslimin di Asia Tenggara. ASEAN itu mengakui mazhabnya Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Namun sangat disayangkan ketika mereka berakidah, kenapa mereka mengambil akidah Asy'ariyah, kenapa mereka mengambil akidah Maturidiyah dan yang lainnya. Apakah Imam Syafi'i salah akidahnya? Ini yang membuat kita merasa kejanggalan. Kenapa dalam masalah fikih bermazhab Imam Syafi'i, tetapi masalah akidah meninggalkan akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i akidahnya Ahlus Sunnah. Imam Ahmad akidahnya Ahlus Sunnah. Imam Malik akidahnya Ahlus Sunnah. Imam Abu Hanifah imamnya akidahnya Ahlus Sunnah. Meskipun mereka berbeda dalam masalah fikih, masalah hukum fikih, masalah ibadah, masalah hukum-hukum fikih, tetapi masalah akidah mereka sama. Tidak ada perbedaannya. 4 imam mazhab akidahnya sama. Akidah Ahlus Sunnah, bagaimana para sahabat berakidah, begitulah imam mazhab yang 4. Taib. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Kullul ulumi siwal Qur'anu mazghalah. Setiap ilmu
selain Al-Quran itu hanya menyibukkan, hanya menghabiskan waktu. Setiap ilmu selain Al-Quran itu hanya menghabiskan umur kita. Tidak ada kita mendapatkan pahala dari yang kita pelajari selain Al-Quran Al-Karim. Ilal haditha wa illal fikha fid din. Kecuali selain Al-Quran itu kita mempelajari ilmu hadis, kemudian mempelajari ilmu fikih. Lalu Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu makana fi qala hadatsana. Ilmu itu kata Imam Syafi'i yang di dalamnya ada hadatsana. Jadi kalau kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, itu mereka menyebutkan sanadnya. Berkata Imam Bukhari, hadatsana Humaidi, hadatsana fulan, hadatsana misalnya murid dari Abdullah bin Umar, Nafi'. Kemudian an ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Seperti itu ilmu yang ada sanadnya. Itulah ilmu kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Wa ma siwa zaka waswas syayatin. Dan selain itu, selain Al-Qur'anul Karim, selain ilmu hadis dan ilmu fikih kata Imam Syafi'i, semua adalah waswas syaitan. Semuanya waswas syaitan. Taib. Itu penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, dan kita mengetahui bagaimana beliau di usia yang masih kanak-kanak, di usia 7 tahun atau 9 tahun telah menghafal kitabullah. Lalu beliau belajar kepada Imam Malik, menghafal kitabnya Imam Malik Muwatta yang mencakup hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hafalan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala yang Allah anugerahi kecerdasan di dalam hafalan. Taib. Kemudian penjelasan kaidah yang 10, kaidah yang terakhir, dan ini pembahasan yang terakhir pada bab yang ketiga. Setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya di dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini pembahasan yang membuat kepanasan sebagian besar kaum muslimin. Sementara ini masalah akidah, masalah yang dibahas oleh ulama terdahulu. Tujuannya apa? Agar agama itu murni, tidak ada perubahan sebagaimana Nabi dan sahabat menerapkannya, tidak ada perubahan sama sekali. Itulah yang sesuai dengan sunnah. Adapun menyelisihi apa yang telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, kemudian generasi berikutnya tabi'un dan tabi'ut tabi'in, maka itu adalah tidak ada dasarnya, itu adalah bid'ah. Itulah perkara baru yang ada dalam agama. Dan menangis kita melihat profesor agama, kiai agama, orang-orang yang pakai sorban tetapi tidak memahami apa itu bid'ah. Mereka mengatakan kalau yona bid'ah katanya kan. Naik onta lah naik ke haji atau umroh. Ngapain naik pesawat? Ini kamera ini bid'ah nih. Bukan itu. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Bid'ah yang dimaksudkan oleh ulama dalam pembahasan dalam agama ini adalah di dalam agama, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diamalkan oleh generasi 3 generasi berikutnya, tidak diamalkan oleh sahabat, tidak diamalkan oleh tabi'in, tidak diamalkan oleh tabi'ut tabi'in, maka itu adalah bid'ah. Nanti insyaallah akan kita bahas bagaimana apa itu bid'ah sebenarnya. Jadi bid'ah lughatan, istilahnya ta'rif, pengertiannya bid'ah yaitu al-ikhtira'. Al-ikhtira' itu sesuatu yang baru yang diciptakan tidak ada contoh sebelumnya. Itu makanya kalau secara bahasa kita melihat dalam ayat Al-Qur'an, badi'us samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah badi'us samawati wal ardh. Karena langit dan bumi ini tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya. Dan orang yang sempit pemikirannya, yang cocok logi, dia mengatakan yang pertama kali melakukan bid'ah itu Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada hubungannya. Allah yang pertama kali melakukan bid'ah katanya. Kenapa tidak boleh? La haula wala quwata illa billah. Ini cocok logi, mencocok logikan dalil ini
dengan sesuai dengan hawa nafsunya. Bid'ah secara bahasa etimologi adalah sesuatu yang baru dalam agama ini, muhdats, sesuatu yang muhdats. Nanti kita bahas hadisnya. Sementara agama ini telah sempurna. Kemudian yang tadi kita sebutkan badi Usama wati wal ard, telah kita di halaman 65 telah kita singgung. Lalu kita beralih ke halaman 65, yaitu perkataan Syekhul Islam rahimahullah taala Ibnu Taimiyah. Bid'ah itu terdiri dari dua. Yang pertama, bid'ah dalam ucapan dan keyakinan. Yang kedua, bid'ah dalam bentuk perbuatan dan ibadah. Itu pembagian dari beliau. Kemudian beliau juga mengucapkan bahwasanya ibadah asal mulanya tidak diperbolehkan. Beliau mengatakan seperti itu kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu selain ibadah asal mulanya diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ini sesuai dengan usul bahwasanya al-aslu fil ibadah haram. Asal dari ibadah itu haram dikerjakan kecuali ada dalil yang menunjukkannya. Jadi kita tidak boleh beribadah. Ini harus konsentrasi. Asal muasalnya kita haram beribadah kecuali ada dalil. Ada firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seperti aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Itu ada dalilnya dari Al-Qur'an. Lalu Nabi menjelaskan bahwasanya salat ini seperti ini, dimulai dari takbiratul ihram dan di situ ada niat sampai salam. Diajarkan bagaimana oleh Nabi sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu asal mulanya. Dan segala sesuatu itu asalul syai' al-ibaha. Segala sesuatu itu asal muasalnya itu boleh. Seluruhnya boleh. Dari makanan seluruhnya halal. Kecuali yang diharamkan. Babi, bangkai, darah. Minuman seluruhnya boleh diminum. Kecuali khamar. Apalagi darah, nanah dan segala macamnya yang memabukkan. Seperti itu. Seluruh pakaian boleh kecuali yang dilarang. Seperti laki-laki tidak boleh memakai sutra atau perempuan untuk menampakkan auratnya atau ketat, tipis. Itu ada aturannya. Jadi kalau sudah duduk seperti itu, maka mudah bagi kita untuk memahami apa itu bid'ah. Baik. Di halaman 66, Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala mengatakan al-bid'atu tariqatu fid dini mukhtara'ah. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat merupai syariah. Jadi tudahi syar'iyyati yaqsudu bis suluki 'alaiha mubalaghatu fit ta'abbudillah subhanahu. Jadi dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak. Ini banyak ribuan bid'ah itu yang telah dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Dan begitu juga banyaknya di negeri kita ini. Taib. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Rajab Hambali di halaman 68 menyebutkan yang dimaksud dengan bid'ah adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya. Itu yang dikatakan bid'ah. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai bid'ah, meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah. Jadi ini ada turun-turunannya nanti insyaallah. Seperti ungkapan Umar. Umar memakai secara bahasa. Apa kata Umar? Ni'mal bid'atu hazi. Senikmat-nikmat bid'ah itu ini. Maksudnya itu Umar menyebutkan secara bahasa. Di mana di zaman Umar ketika di zaman Nabi pernah terjadi jamaah salat tarawih beberapa kali, 3 kali lebih kurang. Lalu di hari berikutnya Nabi tidak melakukannya. Berarti syariat salat tarawih berjamaah itu ada dilakukan oleh Nabi. Lalu dikatakan setelah sahabat semakin lama berkumpul banyak,
Lalu Nabi khawatir, ditanya, kenapa ya wahai Nabi, ya Rasulullah, kami telah berkumpul di masjid untuk qiyamul lail, untuk salat malam, maksudnya tarawih. Lalu kata Nabi SAW, Nabi khawatir. Nabi khawatir seandainya itu dilakukan terus menerus, khawatir menjadi wajib. Inilah kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Khawatir salat tarawih itu menjadi wajib. Nah, jadi Nabi meninggalkannya. Lalu setelah itu di zaman Umar melihat ada orang di pojok ini sholat di Masjid Nabawi, ada di pojok ini sholat, ada yang berjamaah 5 orang, ada yang... Lalu Umar memerintahkan untuk semuanya dalam satu jamaah dan dipimpin oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Maka Umar mengatakan, ni'mal bid'atu hazi. Senikmat-nikmat bid'ah itu ini maksudnya, ini Umar memakai istilah secara bahasa, bukan secara syariah. Jadi ada bid'ah itu secara bahasa, ada secara syariat. Secara bahasa adalah perkara yang baru. Perkara yang baru. Adapun secara syariat, yang perkara yang muhdats, perkara yang baru di dalam agama. Taib, kita dengarkan azan dulu. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan pembahasannya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd.
Ikhwani fiddin azakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang bid'ah. Kemudian kita masuk ke halaman 69, pembagian bid'ah. Bid'ah dibagi oleh ulama kita. Jadi ini beliau ambil oleh mu'alif di dalam kitab Al-I'tisam yang ditahqiq oleh Syekh Masrur bin Hasan Al-Salman hafizallahu ta'ala, salah seorang murid dari Syekh Albani di Yordan, ulama Yordan, mentahqiq kitab Al-I'tisam. Beliau menyebutkan dan beliau mengambil dari sini, mengutip dari sini bahwa bid'ah itu adalah ada dua, hakikiyah dan idhofiyah. Hakikiyah itu yang jelas tidak ada sumbernya baik dalam kitabullah maupun dalam as-sunnah ataupun ijma' dan qiyas. Itu hakikiyah. Adapun idhofiyah, yang pertama ada yang terhubung dalam dalil, yang kedua tidak ada dalil sama sekali. Adapun yang disandarkan ada dalilnya, maka itu akan kembali kepada sunnah karena ada dalilnya. Adapun yang tidak ada, maka kembali kepada pembagian hakikiyah. Taib. Kita tidak jelaskan secara mendetail, nanti bisa dilihat pada bukunya. Kemudian yang C di halaman 70, pembahasan kita adalah hukum bid'ah dalam agama Islam. Jadi kita harus mengetahui ini kenapa dakwahnya memperingatkan syirik, memperingatkan bid'ah, memperingatkan dari kurafat-kurafat. Karena ini akan menjauhkan, akan membahayakan bagi diri seorang muslim dan muslimah. Jadi kita harus senantiasa memperingatkan dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari penyakit-penyakit yang ada di dalam agama, dari bid'ah. Karena bid'ah ini adalah menyelisih sunnah. Untuk memahaminya, maka kita harus tahu bagaimana hukum bid'ah itu dalam agama Islam. Perlu kita ketahui ini, ikhwan fiddin azakumullah, agama Islam ini adalah agama yang telah sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, dan ini telah awal-awal telah kita singgung juga. Jadi kita ulang-ulang agar kita lebih memahaminya, meyakininya, menghafalnya, dan bisa kita jelaskan kepada kaum muslimin, saudara-saudari kita tentang bahayanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinin." Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwasanya pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah sempurnakan bagimu nikmatku, dan aku redha Islam itu menjadi agama bagimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihat halaman 71, mualif menjelaskan, penulis rahimahullah taala, jadi nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, telah menyampaikan semua risalah, semua yang telah datang dari sisi Rabbul Alamin melalui malaikat Jibril, itu telah disampaikan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun atau satu baris pun, misalnya fathah dari Al-Quran Al-Karim, atau kasrah atau dhammah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Seluruhnya telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah disampaikan kepada para sahabat. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunaikan amanah dan telah menasihati umatnya. Kewajiban seluruh umat mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi di awal tadi di Kutubatul Hajah, di awal kajian kita telah sebutkan apa? Wa khairul hadi wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Karena Nabi Jibril yang langsung mengantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang muhdats, yang diada-adakan. Nanti ada hadisnya di bawah. Wajib bagi seluruh umat ini, kata muallif rahimahullah taala, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tidak boleh mengada-ada perkara-perkara yang baru di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan bahwasanya itulah yang bid'ah, perkara yang baru di dalam agama ini yang tidak ada Jibril membawanya lalu di zaman ini ada, itulah yang bid'ah. Jadi kita mulai dudukkan, mulai paham itu apa bid'ah. Nanti akan dijelaskan oleh muallif bagaimana bahaya bid'ah tersebut. Bagaimana bahaya bid'ah. Jadi kesimpulannya bahwasanya tidak diragukan lagi bahwa bid'ah itu haram di dalam agama Islam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Jauhilah olehmu semua perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah memperingatkan 1400 tahun yang lalu agar kita menjauhi bid'ah, perkara yang baru, syariat yang baru dalam agama. Tetapi itulah umat Nabi Muhammad SAW. Begitulah anak cucu Adam. Kenapa kita katakan? Mungkin Abu Imran ingat kajian di Aqidah Tahawiyah, bagaimana di zaman Mitsaq Nabi Adam itu diambil dari tulang sulbinya anak keturunannya, lalu diambil persetujuan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi kita semua ruh-ruh anak cucu Adam diminta persaksiannya ketika di alam ruh, di alam mitsaq. Ruh-ruh semua anak cucu Adam, Nabi Adam dan anak cucunya mengatakan bersaksi bahwa Allah Tuhannya, Rabbnya, dan mereka bersaksi. Ruh-ruh kita semuanya telah bersaksi bahwa Allah Rabbul Alamin. Kemudian setelah lahir, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Seluruhnya anak cucu Adam. Tetapi bapaknya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Si David lahir di Spanyol, maka dia jadi Kristen. Lim Chong Chia lahir di Cina, jadi Konghucu. Karena orang tuanya yang menjadikan dia beragama tersebut. Maka ini adalah nikmat ikhwani fiddin, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan dari rahim ibu kita beragama Islam. Ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlahir dari rahim ibu, orang tua yang memeluk agama Islam. Ini nikmat sangat besar kalau kita menyadarinya. Kemudian tadi di alam mitsaq, lalu akhirnya ada riwayat disebutkan di situ ketika Nabi Adam melihat kepada ruh-ruh anak cucu keturunannya, lalu dia terkesima, lalu bertanya, "Wahai Rabb, siapa itu?" Lalu dikatakan, Allah Ta'ala berfirman, itu adalah Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu terkesima Nabi Adam, lalu Nabi Adam mengibahkan umurnya 40 tahun. Ini saya berikan umur saya 40 tahun kepada Nabi Daud. Karena Nabi Daud berkisar umurnya hanya sekian. Diibahkan oleh Nabi Adam umurnya 40 tahun kepada anak cucu keturunannya Nabi Daud alaihissalam 40 tahun. Lalu ini secara makna kita bawakan, dan ini hadisnya sahih dibawakan oleh ulama hadis. Lalu ketika malaikat maut menghampiri Nabi Adam alaihissalam, kenapa? Bukankah umur saya masih ada 40 tahun lagi? Lalu dikatakan, bukankah dulu di alam ruh engkau telah memberikan 40 tahun umurmu kepada Nabi Daud? Begitulah anak cucu Adam. Dia lupa, anak keturunan Nabi Adam lupa. Nabi Adam bersalah karena mendekati pohon, anak cucunya bersalah juga. Dan dia berkelak, begitu juga watak anak keturunan Nabi Adam juga suka berkelak. Sehingga ulama mengatakan, seandainya ada larangan di permukaan bumi ini, satu telapak kaki tidak boleh menginjaknya, anak Adam akan berbondong-bondong untuk menginjaknya. Misalnya viral, ini contoh viral.
ada ini telapak kaki tanah seluas telapak kaki ini yang berada di benua ini tidak boleh diinjak. Tetapi anak cucu Adam akan berusaha bagi yang ada uangnya, kemampuannya untuk bisa menginjaknya. Karena seluruhnya dinikmati, boleh dinikmati kecuali pohon ini. Jadi begitulah anak cucu Adam. Setelah diingatkan oleh Nabi SAW, kita kembali kepada hadis ini, diancam dengan neraka orang melakukan hal yang baru, tetap juga melakukan hal baru, perkara baru di dalam agama. Padahal telah diancam orang yang melakukan sesuatu yang muhdats, dolal kata Nabi, wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tetapi masih saja tidak takut. Apa lagi? Berbuat syirik itu bahaya, tetapi masih juga pergi ke dukun. Masih juga meramal. Masih juga pakai jampi-jampi. Masih juga begini. Masih juga yang lain-lainnya. Padahal itu dilarang. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang diinginkan oleh Allah. Tetapi masih ada juga orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menggelincirkan anak cucu Adam sebagaimana yang menggelincirkan Adam dan Hawa, yaitu iblis, syaitan dan bala tentaranya, dan itulah aduwwum mubin, itulah musuh yang nyata. Taib. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Atau di riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, itu sama. Kemudian di sini perkataan Umar di halaman 73, kita lewati saja yang halaman sebelumnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Umar yang tadi di awal kajian kita sebutkan cita-citanya ketika berada di Hijr Ismail, 4 pemuda yang dia mempunyai cita-cita, ada yang menjadi khalifah, ada yang jadi ulama, ada yang jadi ini, ada yang bisa menikahi wanita cantik. Ada di antara mereka yang mengucapkan itu di Hijr Ismail. Adapun Ibnu Umar, dia cita-citanya ingin Allah mengampuni dosa-dosanya, dan beliau berkata di sini, kullu bid'atin dolalah wa inna ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandangnya baik. Kan berawal dari itu. Contoh, ada sesuatu yang perkara yang baru, ini kan baik, berkumpul kita di masjid, semua kaum muslimin akan bisa bersatu, mengingat bagaimana Nabi SAW perjuangannya. Itu semuanya beranggapan baik. Dan ini ungkapan yang telak dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 161 Hijriah. Al-bid'atu ahabba ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena apa? Beliau menyebutkan wal maksiatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Orang yang melakukan maksiat mungkin ia ada kemungkinannya untuk bertobat. Karena dia mengetahui zina itu haram, meninggalkan salat itu haram, mencuri itu haram, minum khamar itu haram. Tahu, mereka mengetahuinya. Adapun orang yang melakukan bid'ah itu susah tobat. Karena dia merasa ada pahala dari sisi Allah, ini adalah kebaikan. Sementara nanti ada juga hujah dari kaum muslimin. Apakah Anda yang memberikan pahala dan dosa? Bagaimana Anda mengatakan ini dosa? Padahal Nabi yang memperingatkan agar jangan lakukan perkara yang baru di dalam agama. Taib. Kemudian orang-orang yang melakukan bid'ah di halaman 74 adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti hawanya tanpa mengikuti nas, Al-Quran, hadis. Orang nih, perkataan ini kita garis, perhatikan. Ini harus kita garis atas, bukan garis bawah, tapi garis atas. Karena saking pentingnya.
Biasanya di garis bawahi, garis atas. Orang yang berbuat bid'ah pada hakikatnya telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat menyampaikan risalah. Jadi orang yang melakukan bid'ah telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat menyampaikan risalah. Karena mereka yang mengadakan bid'ah seolah-olah mengatakan bahwa agama Islam itu belum sempurna. Wahai Nabi, ini kebaikan. Kenapa tidak diajarkan kepada kami? Kenapa tidak disampaikan kepada kami? Wahai Nabi, ini kalau baik loh. Tetapi kenapa tidak engkau ajarkan kepada kami? Engkau telah menyimpan ini, yang kebaikan ini, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertakarub kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tetapi tidak engkau ajarkan kepada umat. Menuduh Nabi berkhianat, menyampaikan risalah dari Jibril, dari Rabbul Alamin. Ini bahaya. Itu makanya setelah kita mempelajari bid'ah ini, takut kita berbuat bid'ah. Takut kita berbuat bid'ah karena kita telah menuduh Nabi SAW telah tidak amanah menyampaikan risalah dari Rabbul Alamin. Seperti ayat tadi, karena Islam telah sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum. Telah sempurna. Berarti tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Islam telah sempurna, tidak perlu ditambahi dan tidak perlu dikurangi. Baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Kata Nabi SAW, tidaklah tersisa sedikit pun dalam agama ini apa saja yang mendekatkan kepada surga dan apa yang menjauhkan dari neraka, melainkan telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Lalu datanglah umat Nabi SAW mengamalkan sesuatu yang tidak ada diamalkan oleh Nabi SAW. Tidak ada para sahabat mengamalkannya, tidak ada tabi'in mengadakannya, tidak ada tabi'ut tabi'in mengadakannya, tidak ada imam-imam mazhab mengadakannya. Lalu mereka mengadakannya. Inilah mereka menuduh Nabi SAW telah berkhianat menyampaikan risalah. Ada suatu ungkapan lagi, kita tambahkan yang teringat. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan ini sangat membuat kita ketakutan. Apa kata Imam Syafi'i? Man ihtasana syara', barang siapa yang beranggapan baik, maka dia telah memposisikan dirinya membuat syariat. Siapa yang membuat syariat? Siapa yang telah menurunkan syariat? Bukan Nabi SAW, tapi Allah Azza wa Jal yang telah menurunkan syariat. Adapun Nabi menerima dan menyampaikannya. Nabi tidak ada membuat syariat. Syariat adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Halal haram ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menerima dari Jibril dan menyampaikan. Balagh, Nabi hanya menyampaikan, tidak membuat syariat. Dan orang pelaku bid'ah itu mereka memposisikan dirinya dengan posisi Allah Subhanahu wa taala karena telah membuat syariat. Apakah kita tidak ngeri dengan ancaman ini? Berarti, tapi jangan dituduh pula nanti saudara-saudari kita melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Oh, jadi Tuhanmu ya membuat syariat baru. Jangan. Jelaskan. Ini kajian ini karena butuh, bukan hanya sepotong-sepotong, butuh penjelasan seperti tadi. Dari definisi, dari pembagian, dari hukum, lalu begitu seterusnya. Lalu ancaman para ulama terhadap bid'ah ini menjelaskan. Sehingga kita paham apa itu bid'ah. Apa itu bid'ah? Yang itu adalah merupakan sesuatu yang sangat buruk di dalam agama ini. Bahkan tadi perkataan Imam Syafi'i, man ihtasana fasyara', barang siapa yang beranggapan baik, ini baik, ini baik, ini baik, tetapi tidak ada tuntunan dari Al-Quran dan hadis, tidak ada Nabi SAW menunjukkannya, maka dia telah membuat syariat sendiri. Berarti dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan.
sebagai Rabbul Alamin wal iyazubillah. Maka dengan penjelasan ini mudah-mudahan kita memahami apa itu hakikat bid'ah sehingga kita terjauh dari bid'ah. Dan alhamdulillah bab ketiga pada kesempatan yang berbahagia ini telah kita selesaikan di majelis ini, di masjid yang alhamdulillah sudah mulai pembangunannya, sudah tegak tiang-tiangnya nampak. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan terhadap masjid ini supaya bisa selesai sampai bisa digunakan dan layak sehingga kita pun nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bab yang keempat insyaallah akan kita bahas 1 bulan lagi, karena kita di pekan keempat setiap hari Senin insyaallah kita akan bahas, kita insyaallah akan berjumpa 1 bulan lagi insyaallah. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepada kita terhadap apa yang telah kita, apabila itu adalah kesalahan, maka yakinilah itu datangnya dari syaitan dan dari diri kami pribadi. Adapun kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dan nabinya itu terbebas dari kesalahan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi